pertanyaan yang mungkin bisa aja nggak begitu nyaman. Apakah di Meti lah yang mungkin ya, Meti dulu. Apakah Meti pernah merasa bersalah? Pernah. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Oke. Lebih merasa bersalahnya kenapa? Karena saya sebenarnya, kami sebenarnya nggak tahu itu penyebabnya apa. Yeah. Penyebab dari kondisi medisnya janin saya. Jadi semuanya bertanya-tanya apakah karena saya yang tidak telaten menjaga kesehatan sendiri atau ada faktor-faktor lain yang kita nggak tahu. Semua itu membuat saya bertanya-tanya terus sampai sekarang. Jadi ketika terjadi, kawan-kawan ada bilang jangan terlalu pikirkan ini kesalahan siapa. Ya, kemudian karena kondisi medisnya sudah begitu. 1 bulan setelah saya jumpa kembali dengan Rie, dia sempat sakit. Rienya sakit. Rienya sakit, kami bawa ke dokter anak. Jadi di kesempatan itu saya curi kesempatan bertanya dengan dokter anaknya. Dok, sebenarnya bulan lalu saya ada kejadian ini, kondisinya begini. Dokter anak itu langsung bilang ke saya, Ci, kamu jangan pikirin lagi. Itu udah jalan yang terbaik. Kalau misalnya dia selamat pun sampai persalinan, dia malah lebih menderita. Karena dia ada kondisi di dalam yang bermasalah ya. Iya. Jadi dokter anak itu bilang itu ke saya. Oh, berarti dari pendapat dokter dari sisi medis udah memang harus jalan yang kami lalui. Tapi ya dari sisi psikologis saya masih nggak bisa terima. Setiap hari saya nangis. Pokoknya kayak saya udah ngerasa sehancur-hancurnya lah. Hingga suatu hari Rie nampak saya nangis terus. Dia bilang ke saya, Mama jangan sedih lagi. Mama jangan nangis lagi. Mama masih punya Rie di sini. Mama juga masih punya Kungkung. Kungkung itu papa saya. Waktu itu papa saya belum meninggal. Mama masih punya Kungkung, punya Tai, punya Tacu, punya Cumu, punya Xiaocu. Pokoknya semua keluarga yang menyayangi saya. Dia sebutkan satu persatu. Dia sebutkan bahwasanya memang ada bukti, ada orang yang masih menyayangi saya. Jadi jangan saya sedih lagi. Itulah yang pelan-pelan membawa saya tersadar, oh iya saya masih punya mereka. Itu yang membuat saya mencoba untuk lebih tegar kembali. Nanda sendiri ada perasaan bersalah yang bahkan sampai saat ini? Ya, kalau dibilang merasa bersalah, selalu ngerasa bersalah itu selalu ngehantui lah kalau dibilang. Tapi kadang kayak, enggak, itu udah memang jalan terbaik. Karena setelah meninggalnya Fatia itu memang dibilang juga kan sama saudara-saudara nanti kalau misalnya kau mikir kalau ini salahmu, kau merasa bersalah itu nggak usah aku pikirin. Termasuk Kak Eva itu udah mengingatkan aku. Kalau nanti pasti itu kau ngerasa bersalah, jangan, itu setan kata dia gitu. Banyak-banyak aja kok istighfar. Jadi kalau misalnya Nanda ngerasa bersalah, kayak ngerasa mungkin salahnya di mana ya? Kayaknya aku lebih kemarin tuh dia sakit, aku cepet kok bawa dia ke berobat, saya bilang kayak gitu. Salahnya apa? Di mana aku? Sempat yang kayak Nanda bilang. Apakah Nanda merasa karena Nanda bekerja jadi seolah-olah waktu yang Nanda kasih nggak cukup untuk menjaga Fatia? Kadang mikir kayak gitu. Cuman balik lagi Nanda disadarkan kayak kata-kata gini kan kau kerja itu juga untuk dia, untuk membahagiakan dia, untuk kebutuhan dia. Lebih ke situ sih. Sebenarnya di Meti dengan Nanda sendiri, penguat utamanya selain suami juga di Meti kebetulan Rio punya kakak, ya kan, punya Rie kan, dan di Nanda sendiri Fatia punya abang sebenarnya Alfa kan. Jadi mereka ini kayak malaikat yang di samping kalian yang nguatin kalian kan. Selain itu sebenarnya gimana ya Cia? Begitu saya beruntung saya tinggal di kawasan yang tetangganya ramah-ramah.
Jadi ternyata setelah saya mengurung diri di rumah, Sempat berapa lama kek? mungkin 1 bulan lebih gitu, saya kayak mau meminimalkan Interaksi sosial interaksi gitu. sosial. Jadi beberapa tetangga chat saya. Oh itu sebentar, itu posisi Saya waktu sudah balik kembali dan ke Sunggal. ayah sudah meninggal atau belum pada saat itu? Yang mulai muncul Saya tetangga tidak ingat, sepertinya sebelum. sebelum Sepertinya ya. sebelum. Artinya pada masa masih belum bisa nerima, masih nggak mau berinteraksi sosial gitu lah ya. Iya. Oke. Jadi beberapa tetangga chat saya, mereka tahu keadaan saya, tapi menyadari saya tidak mau keluar rumah. Iya. Mereka chat saya, beberapa langsung ke rumah juga, sekadar untuk bertanya-tanya. Terus ada beberapa yang menceritakan bahwa pernah mereka mengalami kondisi serupa, ataupun orang terdekat mereka mengalami kondisi serupa, yaitu kehilangan Iya. anak, ataupun mengalami kehilangan anak waktu dalam kehamilan. Jadi ya saya jadi bisa berpikir lebih terbuka. Ternyata kondisi saya bukan hanya saya yang pernah mengalami. Hanya saja dalam kehidupan bermasyarakat, kondisi ini lebih dianggap tabu untuk dibicarakan. Iya. Karena mungkin bisa membuat orang sedih. Iya. Jadi bagi saya berpikir, kalau misalnya semua orang tidak mau membicarakan ini, kok rasanya kayak anakku tidak pernah ada. Ya. Padahal dia pernah ada, walaupun dia tidak sampai keluar ke dunia, tapi dia pernah ada. Itu aku tidak mau mengurangi eksistensinya pernah ada di dunia ini gitu. Jadi saya merasa orang-orang yang berani ngobrol dengan saya tentang itu justru malah menguatkan saya. Mereka membuktikan, oh mereka ada kejadian yang seperti ini, dan walaupun tidak menyenangkan, itu harus kita hadapi. Dan bersama mungkin lebih mudah. Gitu ya. Jadi saya juga tidak merasa sendiri dalam hal ini. Gitu. Pada saat itulah Meti sendiri mulai mau berinteraksi kembali gitu ya. Setelah mendengar ternyata bukan hanya kita sebenarnya kan. Biasanya gini ya, kalau pas kita ada kejadian yang tidak menyenangkan, apalagi kalau istilah Meti hit the rock bottom ya. Berarti terpuruk, maksudnya terpuruk itu kita merasa kayak kita aja yang kenapa hanya kita aja yang kok kena? saya, kenapa saya. Nanda sendiri juga pernah bertanya-tanya itu kan, kenapa saya gitu. Nah di Nanda sendiri selain keluarga terdekat, selain Alfa, apakah ada yang lain? Gak harus manusia atau hal yang lain, atau waktu sholat atau apa misalnya ada pengalaman tertentu? Kalau di awal memang kehilangan itu, Nanda pun juga sendiri takut jumpa orang itu ya, takut ditanyain gitu, takut kenapa gitu. Karena pertanyaan itu membuat saya merasa bersalah. Suami saya bilang, nggak apa-apa cerita aja. Kadang kita bilang, nggak usah cerita full lah, seininya aja saya bilang. Nggak apa-apa, mungkin dengan kita cerita itu bisa meringankan beban, kata dia kan. Oh iya juga ya bang. Makanya saya teman-teman nge-WA, turut berduka cita ya. Sakit apa emang enakmu? Nggak saya jawab. Karena saya takut ngerasa bersalah. Karena saya di sini kayak karena menutup diri sendiri. Iya, benar menutup diri. Sering nengok-nengok sosmed. Oh banyak ya ternyata kayak gini. Banyak ya. Oh dia bercerita. Sempat saya bilang kan, bang, aku mau main TikTok ya, saya bilang kayak gitu kan. Pengen cerita-cerita aja, nggak pun mungkin buat video sendiri. Tentang saya ini, gitu. tentang Iya, kehilangan. tentang cerita ya kita kayak gini. Gitu. Saya bilang kayak gitu kan, kayak mungkin dengan bercerita bisa meringankan beban. Anda bilang kayak gitu. Ya nggak apa-apa, bagus itu kata dia bilang kayak gitu. Nggak apa-apa. Buat aja apa yang buat adik senang, kata dia kayak gitu. Kerja pun yang kemarin itu sempat bosnya bilang, yaudah Nanda kalau memang mau apa istirahat dulu. Enggak apa, saya bilang. Saya besok masuk, saya bilang gitu. Setelah dia malam ketiga, saya langsung besoknya kerja. Adalah satu teman di tanggal 23 Februari itu dia meninggal. Seminggu 2 minggunya saya ulang tahun. Di kantor itu biasa kan, karena saya kan suka ngasihin kue gitu. Jadi mereka pasti gitu sama saya. Saya udah bilang, sis, besok jangan kasih aku kue ya, saya bilang gitu. Kenapa? Anggotamu pun tuh mau ngasih kamu kue. Jangan sis, posisinya aku belum siap, saya bilang kayak gitu. Mereka tetap beliin saya kue. Saya di situ nangis.
ini bukan hari bahagiaku loh sis, saya bilang kayak gitu. Nggak apa-apa loh Nan, baru ada satu teman yang lagi hamil, teman yang senasib lah sama saya, mungkin dia yang bisa nguatkan saya. Yang relate berarti sama sebenarnya Iya. pengalamannya ya. Kalau nggak salah yang pertama kali waktu kita ketemu itu di tahun lalu 2024 yang kita kursus bersama walaupun lain angkatan ya. Kemudian kita jumpa bareng gitu. Kalau nggak salah itu bulan Oktober kayaknya ya. Berarti itu masih sekitar 4 bulan dari kejadian kan. Nah pada saat itu intinya gini, kita ikut namanya SGBVA. Saya angkatan 20, Meti harusnya angkatan 20 bersama kawan-kawan lain. Jadi ternyata kita ada dapat kabar kalau Meti ada musibah keluarga gitulah. Cuman kita nggak tahu persisnya apa gitu kan. Nah kemudian Meti jadinya tidak ikut satu angkatan dengan kita. Nah dia lompat ke yang 21. Pada saat kita ngumpul bersama, ketemu, ini perdana semua ketemu. Meti pada saat itu masih baru mulai berarti ya. Kitanya udah tamat ya, Metinya baru mulai. Nah image saya yang pertama, Meti orangnya riang kali. Jadi nggak terpikir kita tentang musibah itu. Karena kita melihat, ini vibe-nya positif kali, lucu-lucu. Kita baru perdana ketemu aja bisa ngobrolnya berjam-jam, nggak selesai-selesai. Udah itu aura yang dia pancarkan itu happy, riang itu semua. Jadi Meti ada bilang ke saya di chat ya, di WA, yang be kind itu. Coba Meti ngomongkan. Jadi maksudnya kayaknya saya pernah baca peribahasa gitu, berbaik hatilah kepada semua orang karena kamu nggak tahu mereka pernah mengalami masalah apa saja. Ya, dan bukan hanya pernah sebenarnya. Duduk di sini dia sedang mengalami masalah, kita tidak tahu. Dan dia mungkin posisinya senang-senang, ketawa-ketawa gitu kan. Padahal di baliknya itu hancur juga kita nggak tahu kan. Nah jadi saya sama sekali tidak menyangka. Dan kemudian kedua kali kita bertemu, kita mulai cerita mau buat podcast. Topiknya apa ini itu, kemudian kita buat grup, kita cerita topik apa saja. Saya sama sekali tidak menyangka Meti memilih topik kehilangan. Itu di luar dugaan saya. Saya naruh aja beberapa topik, silakan dipilih kawan-kawan gitu kan. Dia memilih topik itu. Yang saya pikir itu kan ada topik tentang parenting, ada topik tentang mereview buku anak-anak. Yang harusnya itu yang dia pilih gitu kan. Tapi yang dia pilih kehilangan. Jadi saya jadi loh, kok bisa gitu kan? Apalagi setelah membaca yang surat untuk Ryu gitu kan. Kemudian di Nanda sendiri, saya juga nggak tahu beritanya sebenarnya. Kami dulu rekan kerja, ini kesayangan. Jadi kita sempat hilang kontak walaupun nomor masih ada ya, tapi mungkin karena kesibukan masing-masing kita nggak ngechat lah gitu. Waktu Lebaran saya lihat di IG kalau nggak salah ya di story kan, loh kok fotonya cuman ada Nanda, Bang Nanda sama Alfa. Loh Fatihahnya mana gitu kan. Jadi selamat Lebaran ya. Loh mana si kecil gitu. Baru dia ngomong. Nah dan kejadiannya ternyata kan sebelum puasa. Iya, seminggu sebelum puasa. Ya, jadi artinya waktu saya WA itu kejadiannya sangat-sangat baru. Kan? Nah kemudian waktu saya tahu kisah tentang Meti, saya coba, karena kami dulu cukup dekat ya, kayaknya kita ada 8 tahunan lah ya bareng sekantor ya. Dari dia anak-anak umur 19 tahun tamat SMA, lugu-lugu, sampai punya banyak aib, video aib kami semua. Ya kan? Nah jadi mau lihat. jadi banyak lah pokoknya. Nah saya kemudian saya teringat lah cerita Nanda, jadi saya tanya ke Nanda. Di luar dugaan saya juga, dia bersedia. Nah cuman ya harus izin dengan suami lah khususnya. Kenapa? Karena ini bukan audio, tapi ini di YouTube, artinya ini diupload dan nampak wajah gitu ya. Ini harus seizin gitu. Saya tunggu kabar, kemudian Nanda bilang oke. Kan? Nah, saya merasa tujuan kalian kan benar-benar ingin, karena kalian mengalami, ketika kalian terbuka ngomong kejadian yang menyakitkan ini, ternyata itu membantu. Kalau kita bilang ini tersembuhkan, saya kira sampai seumur hidup ini nggak akan sembuh, nggak akan. Saya nggak percaya kalau orang bilang waktu akan menyembuhkan, nggak. Meti percaya, tidak. Setelah kejadian ini tidak percaya. Tidak akan. Dan saya sendiri juga tidak percaya. Kehilangan yang terdekat ya, atau siapapun itu, pokoknya seseorang yang punya kedekatan dengan kita, nggak harus saudara sih, kadang teman aja kita bisa nggak tersembuhkan gitu ya.
Cuman kalau kita berbagi cerita dengan tujuan yang baik, dengan niat yang baik, saya kira dia bukan menjadi hilang, tapi menjadi tersembuhkan. Kira-kira kalau bahasa awamnya itu ada yang senasib sepenanggungan, ya kan? Jadi kita juga berharap pembicaraan ini juga bermanfaat ke orang lain. Banyak yang menderita kemudian tidak mau ngomong, meredam, dan ada satu titik di mana kalau kita kehilangan itu, ada satu fase di mana kita kayak hilang. Kayak mungkin yang kayak Nanda yang waktu Fatia masuk ke Picu ya, itu kayak antara iya dan enggak gitu kan, kayak enggak, dia denial. Apa istilahnya kalau denial itu nyangkal ya, menyangkal. Kayak dia baik-baik saja kok, dia nggak sakit kok, dia anak sehat kok, kayak kita nolak semua. Ada fase seperti itu di Meti, sempat ada fase kayak menyangkal gitu. Begitu saya pulang ke rumah, kemudian kan tidak sampai seminggu kemudian mertua meninggal. Ya. Suami saya itu anak pertama, jadi dia ada tanggung jawab untuk mengurus persemayaman mertua. Sehingga dia sibuk dengan. Iya, saya tidak menyalahkan dia, memang itu tanggung jawab dia. Jadi saya sendirian di rumah. Saya kayak berusaha kuat sendiri. Hingga di suatu saat, ternyata saya tidak sekuat yang saya kira. Waktu pagi saya bangun, saya merasa tangan saya gemetar terus. Saya mau ngomong, juga perkataan saya terbata-bata, tidak bisa langsung ngomong seperti sekarang. Jadi saya cari cara, jangan-jangan saya ada kondisi medis yang saya tidak tahu juga. Itu ada siapa di rumah? Di malam harinya suami sudah di rumah, tapi saya mencoba kuat sendiri. Ya. Jadi saya tuliskan di secari kertas gitu, kayak berupa surat untuk suster. Saya bilang, kira-kira kayak suster atau dokter yang bertugas di IGD. Saya kondisinya sekarang ini. Beberapa hari lalu saya operasi sesar dengan dokter ini. Sekarang saya begini, tolong periksa saya ya. Oh. Saya tulis gitu. Itu posisi di rumah kan? Di rumah. Saya maksudnya mau sendirian dari rumah ke rumah sakit, sampaikan ke dokter IGD misalnya. Karena saya udah nggak bisa ngomong. Hmm. Jadi suami lihat saya gelagatnya agak aneh. Beliau yang anterin saya. Akhirnya dia ya anterin saya. Terus di sana begitu masuk IGD ternyata beneran saya kena panic attack. Kayak bener-bener kayak gila gitu lah. Saya susah ngomong kayak berulang-ulang terus. Kemudian tremor gitu ya? Tremor. Baru dokter kasih obat pemenang untuk saya. Minta saya istirahat, katanya saya perlu opname. Kemudian kakak saya dan kakak ipar saya datang. Mereka lihat kondisi saya. Mereka bilang, kamu jangan di rumah lagi sendirian. Kamu ikut kami ke Binjai. Baru saya pikirin. Saya tanyain ke suami juga. Suami bilang, oke. Terus suami minta izin ke mama mertua. Boleh tidak saya sementara tinggal di Binjai sampai selesai nifas. Jadi setelah itu ya ternyata memang ada efeknya. Di saat kita udah terpuruk, jangan biarkan orang sendiri. Benar. Jadi saya setelah saya di Binjai, saya merasa lebih baik. Itu dikelilingi ayah ya? Ayah, ibu, saudara-saudara saya. Papa saya waktu itu memang sudah sering sakit-sakitan. Usianya Jadi, juga udah lumayan ya? 80-an. Jadi di saat saya nifas di Binjai, papa saya selalu khawatir sama saya. Kalau saya tidak makan, beliau panggil, ayo makan sama-sama papa. 3 kali makan, 3 kali juga beliau panggil saya. Kalau beliau merasa saya di kamar terus, beliau suruh, kamu jangan di kamar terus, panas. Alasannya panas. Cepat keluar, yuk nonton TV bareng papa. Ya, saya rasa sih karena supaya beliau tidak mau saya kesepian, tidak mau saya berpikir sembarangan. Ya, apa disangka tidak sampai 2 bulan kemudian papa meninggal. Ya, memori terakhir saya dengan papa ya di saat nifas saya itu. Sekaligus menjadi momen yang paling berkesan ya. Iya. Ya kan? Iya. Sedih iya, tapi juga termasuk yang sangat-sangat memorable.
sangat berharga gitu kan. Beberapa hari sebelum saya pulang ke Sunggal, Papa ada bilang sih, dia panggil saya, dia bilang, Papa kayaknya udah agak lama. Oh. Di saat itu saya langsung bilang ke Papa, saya bilangnya, Papa masih banyak yang sayang sama Papa. Papa jangan berpikir sembarangan. Itu aja yang saya bilang ke dia. Dan bisa juga sebenarnya ayah waktu itu bertahan untuk kamu kan. Nggak tahu sih. Bisa jadi seperti itu, bertahannya untuk Meti gitu. Sebisa dia kan. Nanda ada mengalami masa yang apa gitu? Kalau Nanda sih memang pas setelah meninggal itu memang nggak dikasih sendirian. Memang di rumah mertua itu kan pas kena puasa. Setelah puasa itu memang pun kami tidur. Kalau memang mau pulang ke rumah Tanjung Anom, kami main rumah Tanjung Anom, itu mesti nggak boleh sendiri, nggak boleh berdua sama Alfa pun nggak boleh, karena memang mama sama bapak itu kan, bapak sih terutama, memang bapak sayang kali memang sama Nanda kan. Dia yang paling khawatir. Mungkin sebelumnya kan pernah Nanda kehilangan yang di Kuret itu Nanda sempat yang benar-benar stresnya. Itu sempat yang kayak mau bapak pun malahan yang nemenin Nanda ke rumah sakit yang pas Kuret itu. Jadi pas begitu kehilangan Fatia ini, dia mungkin takut Nanda yang kayak gitu lagi. Kan Nanda ungkapin gitu kan apa yang Nanda bilang, apa yang Nanda rasain gitu. Mungkin di situ dia takut Nanda yang kayak gitu. Dia yang paling takut setelah kehilangan Fatia itu takutnya Nanda yang kayak mana-mana. Dia yang paling yang khawatir. Mungkin menurut Nanda dia lebih khawatir daripada suami Nanda. Kalau Bang Nanda yang mungkin percaya bisa kita ngelaluin ini semua. Tapi kalau mama bapak Nanda itu sampai yang tiap hari itu ke rumah mertua untuk ngelihat kami, cuman ngelihat oh kalian baik-baik aja. Sampai Nanda bilang gini, bapak nggak usah datang nggak apa-apa, Nanda nggak apa-apa loh, Nanda bilang gitu. Sampai kalau mau pulang ke rumah Tanjung Anom itu Nanda nggak mau bilang, kadang kan suka telepon gitu di mana, Nanda nggak akan bilang itu kok Nanda di rumah sendirian sama Alfa. Tempat uwe, kami bilangnya tempat uwe gitu kan. Oh ya, dia tenang gitu. Tapi kalau kami berdua, dia tahu berdua dia pasti bakalan datang. Nah, di Nanda sendiri dengan mereka kan berusaha agar Nanda jangan sendiri gitu kan. Nanda sendiri pernah nggak ada satu titik di mana benar-benar nggak pengen ada siapapun termasuk Alfa gitu? Ngerasain kayak gitu ya udah kayak menyembunyikan diri, memang benar sih kayak gitu. Tapi kalau Nanda ngerasa gini, nggak bagus ini. Aku masih punya Bang Nanda, masih punya suami, masih punya Alfa anak yang luar biasa, nggak akan mau sia-siakan itu. Sampai pernah Alfa ngajak tempat main yang pernah dulu kita kunjungin sama Fatia, saya nggak mau, saya bilang sama ayahnya, saya nggak mau ke situ karena takut ingat Fatia. Tapi dia udah kasih penjelasan ke Alfanya, kata dia gitu kan, enggak lah Bang, nggak mau batasin itu, masa gara-gara itu kita jadi nggak mau bawa Alfa ke situ gara-gara takut, karena kan saya takut, lebih takut sih, takut teringat takut. Kalau udah keadaan kayak gitu, Nanda sering nulis. Nanda suka nulis. Nulis itu kadang kan kok pas teringat apa aja, nengok anak kecil, nengok apa gitu, memang yang benar-benar trauma. Kadang mau jumpa dimanapun anak kecil itu Nanda tanyain, nanti Nanda kasih gitu kan, apa yang Nanda punya Nanda kasih. Nulis, nanti tulisan itu memang kan bukunya Nanda simpan. Sampai teman Nanda nanya, kakak buku apa sih, kata dia. Buku rahasia, saya bilang. Itu semua apapun perasaan saya, kayaknya kata-kata itu bagus kalau misalnya pas lagi kita sedih itu terungkap, itu kayak katanya bagus. Sekarang malahan Nanda kadang baca gitu kan, kadang kok teringat. Nggak Nanda bawa? Enggak. Kadang yang Nanda pernah buat gini, Dek, sekarang Bunda ngelihat foto Fatia itu asing, saya bilang gitu kan. Mungkin karena kita udah lama nggak jumpa ya, saya bilang. Fatia bulan depan ulang tahun, saya bilang. Harusnya Fatia berumur 2 tahun. Bunda hadiahkan Fatia rumah yang indah ya, saya bilang. Di situ saya langsung buat batu nisan dia. Rumah yang gak pernah terpikirkan sama Bunda secepat ini. Dan Fatia
untuk Fathia nggak pernah terpikirkan di keluarga kecil kita kita ngalamin seperti ini, Dek. Saya bilang, makasih ya Fathia. Fathia udah bersedia menyediakan surga untuk Bunda dan Ayah, walaupun Bunda nggak pernah minta itu, Dek. Bunda bilang, saya bilang kayak gitu di tulisan itu. Doain Bunda ya, Bunda bisa ngejalanin ini semua. Setiap kadang pun kok teringat, kadang mau saya kan, kalau mau kerja itu singgah dulu ke kuburannya. Kadang saya ngerasa saya pingin peluk dia. Di terakhir 2 minggu yang lalu lah, ada kakak ipar saya yang anaknya itu sama Fathia beda berapa bulan aja. Jadi saya ngeliat dia menyusuin anaknya. Terus saya kayak rindu kali. Rindu loh, Dek. Kata saya kayak gini, Bunda rindu loh Fathia. Saya bilang gitu. Malamnya saya mimpi. Saya bilang paginya, Bang, awak mimpi lah. Mimpi nyusuin anak bayi, saya bilang. Saya nggak bilang, sebenarnya saya kepikiran karena nengokin itu gitu kan. Jadi kebawa mimpi. Dia bilang, mungkin kita mau dapat rezeki. Dia bilang, iya, saya bilang. Berarti Karena dia masih menyusuin sama saya. Berarti Nanda salurkannya itu ke menulis kayak diary gitulah ya. Tapi diarinya Nanda simpan. Iya, Nanda simpan. Ya Suami kan? pun nggak tahu itu. Oh. Tapi bagus juga sih sebenarnya yang dengan cara nulisnya itu ya. Di Meti sendiri ada kayak buat apa gitu? Jadi beberapa waktu lalu kan seharusnya Riu udah ulang tahun pertama. Saya kayak pastinya lah rindu banget sama Riu. Saya cari cara. Riu tidak ada kuburannya, saya mau cari dia kemana. Jadi secara refleks saja saya bilang, aduh, andai Riu sekarang 1 tahun, dia sukanya suka apa ya? Jadi saya beli kan, kayak mainan kerincingan untuk bayi. Setelah beli sampai di rumah, Rie tahu. Rie tanya, Mama, ini untuk siapa? Memang di rumah saya banyak curhat-curhatan dengan Rie. Jadi saya langsung kasih tahu itu untuk Dedek. Rie tanya balik, emangnya Mama mau gimana kasih ke Dedek? Apa bisa kirim ke surga? Jadi ya sebenarnya saya kondisi saya bingung. Saya mau ngomong dengan Riu pasti tidak bisa. Mau kasih barang juga tidak bisa. Mau ziarah juga tidak bisa. Ya hanya ngambang lah. Tadi Meti bilang Meti curhat dengan Rie kan? Rie. Bagaimana cara Meti curhat yang begitu dalam ya, yang sakit yang begitu dalam ini dengan Rie yang usianya masih 5 tahun? Rie sepertinya bisa mengerti sih. Dia anaknya pengertian sih. Kadang kalau misalnya ada kejadian-kejadian tertentu, mungkin kayak sedang membaca buku tentang rumah sakit, saya bisa terbawa perasaan sendiri. Terus saya kayak suara bergetar atau mata berkaca-kaca, dia langsung nangkap. Mama kepikiran Dedek lagi ya. Sama persis dengan Alfa berarti ya? Peka dua-duanya ya? Ya, sepertinya begitu. Terus kalau ke sekolah, di kelasnya ada teman sekelas yang punya adik yang lebih kecil, laki-laki. Rie lebih suka main dengan adik temannya itu daripada teman sebayanya sendiri. Pernah suatu kali dia kayak ajak aku untuk main bersama dengan dia dan adik temannya. Saya menolak. Saya cuma bilang nggak mau. Dia tarik-tarik terus. Saya tetap bilang nggak mau. Meti nggak Tapi mau. mata mulai berkaca-kaca. Berarti sama juga kan? Ini. Akhirnya dia nggak memaksa saya lagi. Tapi dia juga berhenti main dengan adik temannya. Dia balik ke saya.
Mama ada apa? Kenapa Mama nangis? Jadi saya bilang sepertinya, saya merasa dia harus pasti bisa mengerti. Jadi saya bilang aja, adiknya mengingatkan Mama dengan adik Rie sendiri. Jadi sejak saat itu, setiap kali dia mau bermain dengan adik temannya, dia perhatikan dulu apakah ada saya di sekitarnya atau tidak. Menjaga perasaannya. Iya. Bagaimana? Cumanya itu jadi tekanan bagi saya sendiri juga. Saya kayak gimana ya? Tidak yakin dengan diri sendiri apakah saya mampu membuat dia bahagia. Membuat Rie-nya bahagia. Saya saya jadi merasa saya ini penahan dia untuk bermain. Kadang kita merasa gitu. Ya, Meti dengan Nanda kan tidak saling kenal, ya kan? Tapi kami mengerti. Ya kan, sebelumnya nggak saling kenal kan. Terus karena ada hal menyakitkan yang kalian alami bersama, kalian bisa saling mengerti. Dan uniknya, kalian sama-sama punya anak sulung yang Pengertian. 11-12. Yang kok bisa? Jadi berarti ada cara kalian berdua, cara kalian yang membesarkan anak dengan cara bagaimana sehingga anak ini di usia yang masih 8 tahun dengan 5 tahun bisa sepeka itu, bisa semengerti itu, bisa kayak menjaga perasaan kali ke ibunya masing-masing. Jadi apa gitu? Apakah seperti Nanda sendiri dari kecil itu Alfa selain dengan ayahnya ya, apakah memang sering diajak ngomong? Ya Meti dengan Rie juga, apakah sering diajak ngomong? Sering kayak komunikasi kayak mungkin dari kecilnya kita kan sering ngobrol kayak ngasih pemahaman hal-hal yang kecil aja dia nanya kayak mungkin dari yang kita jangan terlambat ya Pak, nanti Bunda dipotong gajinya gitu, cerita-cerita yang kesehari-harian itu aja Ci. Mungkin dengan kayak gitu dia terbentuk gitu Bisa jadi. mandirinya, dewasanya. Jadi dengan dia udah paham gitu kan ini punya adiknya mesti disayang. Kadang kalau misalnya Fatia nangis, yang jaga itu kan kadang nggak langsung angkat gitu. Dia datang itu, padahal rumahnya kan berjarak, memang nggak jauh jaraknya kan sama yang jaga. Kenapa sih Nek nggak diangkat Fatianya? Jadi mandor gitu. dia. Kadang si nenek yang jaga ini takut, nanti Alfa ngadunya ke saya gitu kan. Enggak loh Bu, saya pun ngerti kok. Ya gitu sih lebih. Tapi kalau Nanda sendiri, kami kepercayaannya gitu ya kok dalam kita. Agama Islam. Kalau misalnya anak kita tuh udah meninggal, kalau bisa tuh kayak baju-bajunya gitu kan, kalau apa gitu dikasih ke anak yang lain gitu. Semua barangnya kayak mainannya, baju. Nggak perlu semua, cuman yang bisa lah kita kasih. Kalau katanya nanti di sana dia bisa ini gitu, gitulah. Jadi di sana dia bisa gimana? Dia yang pakai gitu, pakai baju. Kadang kan kayak mertua Nanda, baju Fatia yang masih bagus-bagus, nggak perlu semua. Seberapa yang kau mau kasih aja sama orang yang bisa dipakai, biar Fatia nggak kedinginan. Itu sih kata dia. Memang mungkin kita percaya nggak percaya, cuman saya ngerasa ya udah nggak ada salahnya kita berbagi. Jadi saya kayak kita tuh ada yang namanya Fatia juga anak itu. Dulu jumpanya waktu pas posyandu ngobrol gitu kan, pas dipanggil Fatia, kami dua berdiri terus Fatia nih, loh saya Fatia Asyifa, dia Fatia apa gitu nama anaknya. Dan anaknya 3 Mei, anak saya 2 Mei. Jadi begitu Fatia itu meninggal, dia pun kan imunisasinya udah selesai. Kaget juga kakak itu dibilang Fatia 1 meninggal kan, di sana dibilang Fatia 1 gitu kan. Saya cari dia memang. Setelah 40 hari Fatia itu saya cari dia baju. Itu kan kebetulan Fatia baju lebarannya juga saya udah beliin. 2 minggu Fatia belum meninggal itu kan adik saya menikah. Kita pesta, baru happy. Adik kandung. Jadi yang itu tuh memang yang gitu. Fotonya belum jadi, orangnya udah meninggal. Kita sampaikan saya gini, saya Bang, kita kan ini udah anaknya ada 2 nih. Kita buat foto keluarga ya, saya bilang gitu. Kita udah buat foto keluarga di pas pesta itu udah buat foto. Nanda pun juga udah mau ini cetak gitu kan, cetak di bingkai. Foto kami berempat, terus Fatia sama abangnya berdua gitu. Udah mau dibesarin.
Begitu meninggal saya bilang jangan jadi dicetak yang untuk kami itu, saya bilang. Alhasil foto yang di rumah mau setiap Nanda pulang ke rumah buka pintu yang Nanda lihat kan foto kan, kalau foto yang di rumah yang besar itu kan masih foto Nanda sama Bang Nanda itu yang besar gitu. Jadi buka kadang teringat ya harusnya udah berempat saya gitu kan. Sampai sekarang nggak Nanda Sampai cetak? sekarang nggak saya cetak. Saya pesta adik itu pun udah selesai, foto udah jadi, itu pun adik saya kan sangat terpukul juga. Adik Nanda yang cewek itu paling sayang sama Fatia. Paling sayang sama Fatia itu pulang kerja seminggu 7 hari, 5 hari, 6 harinya pasti ke rumah dulu. Main dulu sama Fatia, ngasih mainan. Sampai sekarang dia udah meninggal, dia sering setiap pagi, dia hampir rajin juga ke kuburan, naruh makanan. Saya bilang jangan dek, saya bilang mending Nisa kasih jajanannya sama anak-anak yang dekat situ ada nampak. Aku kasih juga kok sama anak-anak, dia bilang. Cuman aku mau taruh situ. Gak usah, saya bilang kayak gitu. Dia begitu situ sih. Sampai sekarang si anak yang si Fatia itu dia udah pindah pun kami cari. Kayak kemarin, nah itu anak itu dia ada sakit leukemia. Fatia kan termasuk udah banyak lah mainannya. Saya kasih ke dia. Ada sepatu, harusnya sepatu itu kan dipakai dia lebaran. Memang masih saya simpan. Dibilang orang tua juga simpan aja kalau memang nggak mau kasih. Tapi saya berpikir nih bakalan kasih ke Fatia nih. Seumuran memang. Seumuran. Beda sehari aja. Beda Iya, sehari. sehari Jadi aja. kadang kalau ke rumah dia tuh kan panggilannya sama pula tuh. Tia gitu kan. Saya manggilnya Tia. Kalau karena dia jarang jumpa saya, pertama kali jumpa dia mau saya gendong. Tapi pas kedua kali saya ke sana kemarin itu dia nggak mau saya gendong. Mungkin dia takut karena jarang jumpa. Tapi saya makanan saya dimakannya. Kan saya bawa makanan gitu supaya dia mau kan. Sampai Bang Nanda bilang gini, kita bawa dia jajan yuk, kata dia kayak gitu. Ayolah kita bawa dia main-main. Kayaknya nggak akan dikasih mamanya sih, saya bilang kayak gitu. Nggak akan mungkin percaya dia kan. Jadi Kalau Alfa sendiri sempet dia gini. Kan kami kan manggilnya tuh abang. Jangan panggil abang lagi bunda. Alfa kan udah nggak punya adik. Dia ngomong, saya terdiam ya kan. Kok ngomongnya gitu? Saya dewasa kali ya. Iya. Nggak apa-apa lah, nanti kan Alfa bakalan punya adik lagi. Saya bilang. Kayak gitu sih. Kak, boleh nanya nggak? Jadi kalau misalnya kakak jumpa dengan Fatia 2, perasaan kakak gimana sih? Saya mungkin makin kesini makin kuat. Kalau misalnya, memang saya bilang, saya sering nangis sendiri. Tiba-tiba nengok handphone, nengok apa gitu. Tiba-tiba gitu kadang pas scroll handphone, pas ke bawah masih ada foto dia. Nangis tiba-tiba. Sampai pernah tuh pimpinan bilang gini, kenapa kok nangis? Nggak ada sedih sih, cuman lebih kayak kadang kayak lebih nengok anak di jalan kayak digendong mamanya gitu kan, nggak pakai kaos kaki, nengok kakinya gitu kan, kaki Fatia, saya kayak gitu kan. Dulu kadang kalau misalnya saya perhatiin tuh suami saya kan, kadang di jalan ada anak perempuan, dia ngeliatin, nengok matanya kan, sampai anak itu apa, oh iya dia ngeliatin dia. Nanti kadang orang boncengan di kereta, anaknya udah sepasang. Kita dulu pernah kayak gitu ya bang, saya bilang. Udahlah dek, dia kayak gitu. Saya selalu kayak mikir, dia ini kenapa sih kok kayaknya kuat kali ya semalam saya. Tapi mungkin karena laki-laki mereka lebih nggak gitu nyaman ya bercerita seperti itu ya. Mungkin Menurut iya. Betty, Mungkin iya. tidak seperti Kelihatannya kita. sih Nanda lebih terbuka daripada Untuk saya dengan suami. Suami. Gitu. Oh. Iya, kok Nanda memang apapun yang Nanda rasakan itu Nanda Lebih. bilang, Nanda nggak mau. Nanda misalnya nangis nih, nggak bisa nih kalau cuma nangis aja mesti diungkapin gitu. Bisa tuh telepon dia, awak itu gini ya. Kayak gitu sih. Kadang mungkin itu cara nyembuhin diri. Karena kalau Nanda diem aja rasa Nanda, kadang kan kita mengungkapkan itu kayak malu, bukan malu sih ya, takut ngerasa bersalah itu tadi. Iya. Kita makin banyak ngomong itu kayak ngerasa bersalah gitu. Cuman enggak pikir enggak kok ini enggak salahmu. Kadang kayak ngomong sendiri ya, sampai aku stres ya, kadang kayak gitu juga. Aku stres nggak ya? Ini beneran terjadi nggak ya? Iya ya, aku udah nggak ada anak perempuan lagi. Saya pikir kayak gitu. Kalau di agama Islam sendiri, kalau misalnya anak yang baru berusia 2 tahun lah ya, duluan pergi, itu artinya? Kalau orang bilang kau tuh orang yang beruntung. Dari dia meninggal, kau tuh beruntung, kau tuh dipilih.
orang bilang kayak gitu, saya bilang enggak, saya nggak milih kayak gini. Iya memang hal yang paling terberat itu kehilangan anak. Ya. Nah, gitu kan. Tapi kau tuh beruntung, jaminannya surga. Aku punya cara lain loh untuk menuju itu, Nanda bilang gitu. Tapi kadang suka gini sih Ci, tersadarkannya gini. Tapi kalau kau kadang ngomong sendiri gini kan, suami masih ada alfa, malahan banyak loh orang yang belum, pikir saya gitu kan, belum. Saya masih beruntung, masih punya satu, masih bisa dikuatkan. Mungkin juga Nanda belajar karena udah kehilangan pertama dulu, jadi kayak ngerasa Fatia itu yang memang mukjizat juga sih. Nanda bilang sempat kan divonis dokter itu, ternyata Kalau Meti sendiri ada memandang kehilangan Ryu ini, Meti kan bukan yang agamais juga ya, bukan ya. Bukan Cuman sih. ada nggak cara pandang yang ke spiritual lah gitu, bukan medis, bukan apa gitu. Ada. Nggak ada sih. Nggak Ci. Cumanya waktu ada tetangga yang muslim, dia pernah bilang juga seperti yang Kak Nanda bilang, katanya dalam agama mereka, misalnya anak kita meninggal di dalam kandungan, itu artinya dia membukakan jalan kita ke surga. Oh, Dalam kepercayaan muslim ya Kak ya. Jadi katanya gini tuh, kalau ceritanya itu ya kan Ci. Jadi nanti anak itu kan dia nggak dapat kasih sayang di dunia. Jadi di surga nanti dia bakalan cari-cari kita. Dia makin bertumbuh besar. Kita yang nggak tahu dia yang tahu kita, dia yang bakalan narik baju kita. Itu sih katanya. Dia yang narik kain kita itu untuk ikut sama dia, itu sih. Cuman mungkin itu memang kata-kata bisa nyemangatin juga. ya betul. Nyemangatin saya. Kalau dalam agama Buddha mungkin itu adalah tentang karma dan jodoh ya. Karma dan jodoh artinya kalau kita bertemu artinya memang jodohnya ada. Dalam konteks apapun ya, dalam hubungan apapun artinya jodoh kita memang ada karma di antara kita yang harus diselesaikan. Kalau kita berpisah suatu saat, berarti jodoh dan karmanya udah selesai. Jadi mungkin di Ryu sendiri, dia kan masih dalam kandungannya. Mungkin memang selesainya di sana. Seperti itu. Nggak ada kata menghibur yang bisa menghibur sepenuhnya, nggak akan ada. Ya kan? Ya memang mau nggak mau, memang harus dijalanin. Sesakit apapun, ya harus kita jalanin kan. Cuman kita harus selalu ingat juga, ada yang lain di samping kita kan. Ada Rie yang masih butuh perhatian Meti kan, ada Alfa yang masih butuh gitu. Jadi ya kita harus mengingat itu. Ya sesusah apapun memang harus jalan. Ada kira-kira masukan mungkin untuk kawan-kawan yang mendengar sebelum kita akhiri kisah kita ini? Kakak. Ada? Gak tahu sih Ci. Nanda ada? Mungkin bagi yang udah punya anak gitu ya kan, manfaatkan waktu lah sama anaknya sebaik-baiknya. Walaupun mungkin kayak kerja atau gitu, kita beraktivitas kayak kerja kayak Nanda gitu kan, sempatkan waktu. Ya. Kita nggak pernah tahu ya apa yang akan terjadi besok kan. Saya pribadi sangat-sangat menghargai kesediaan kalian untuk berbagi cerita. Ini pasti sangat susah. Saya dari awal mau mulai aja, saya sendiri pun kalau saya bilang saya mengerti perasaan kalian, kadang kayaknya bullshit gitu ya. Tapi sisi lain nggak mudah untuk memulai. Ini kan luka, iya kan, yang sudah 5 bulan, sudah setahun lebih gitu kan. Terus ini harus dibuka lagi dan harus diomongkan seperti itu kan. Jadi saya sangat-sangat menghargai kesediaan kalian, keberanian kalian khususnya. Dan semoga juga di viewer sendiri juga mengerti bahwa ini tujuannya adalah untuk bercerita, untuk berbagi, bahwa terkadang kita ungkapkan kita bersama, kita akan lebih kuat. Untuk sembuh totalnya itu tidak akan mungkin. Tapi mau gak mau memang kita harus menjalani. Oke? Terima kasih untuk waktunya ya. Iya, sama-sama Ci. Dadah.